Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Badland Hunter. Mengambil latar belakang cerita setelah gempa besar yang melanda Seoul, Korea Selatan. Gempa tersebut mengubah Seoul menjadi gurun apokaliptik. Maksudnya masyarakat jadi memiliki pemikiran yang berkaitan dengan kehancuran dan kiamat. Musim itu membuat para penyintas dan korbannya harus menghadapi berbagai macam ancaman, tidak hanya ancaman dari alam, namun juga ancaman dari diri mereka sendiri. Terlebih, dunia menjadi tidak memiliki hukum yang terikat dan hanya diatur oleh kekuasaan. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita awal diperlihatkan sosok seorang dokter ilmuwan yang sedang melakukan malpraktek pada penelitiannya. Sang dokter bernama Gisu, dia selalu menggila dengan penelitian yang dibuatnya, dan faktanya Gisu telah ditinggal mati anaknya yang bernama Soyeon. Sehingga Gisu begitu terpukul dan menciptakan serum penguat imun tubuh, bahkan serum itu dapat menghidupkan orang yang telah mati dengan sekali suntikan. Hanya saja serum abadi memiliki beberapa bahan yang rumit, maka dari itu Dr. Gisu harus menggunakan saripati hewan reptil supaya menghasilkan serum yang manjur. Lantas Gisu pun segera melancarkan aksinya, menyiapkan serum yang tepat untuk menghidupkan anaknya agar bisa sehat kembali. Akan tetapi perilaku buruk Gisu sudah tersebar ke badan intelijen bahkan militer, sehingga Gisu harus segera diamankan sebelum penemuannya menghancurkan dunia. Di kesempatan itu, Gisu pun segera menyiapkan suntikan untuk sang anak, apalagi cairannya sudah ready dan siap pakai. Tanpa berlama-lama, Gisu pun segera mempercepat langkahnya mengobati Soyeon. Namun sialnya Gisu gagal sebab dia telah dikepung aparat. Langsung saja, pihak keamanan melancarkan misinya untuk menghentikan malpraktek yang dilakukan oleh Gisu. Sementara Gisu tetap berusaha menyuntikkan serum kepada sang anak, akan tetapi Gisu gagal, dia ditembak hingga tidak bisa bergerak lagi. Tak terduga, Gisu pun mendapatkan bantuan dari alam. Di kesempatan itu, pihak keamanan pun segera menyelamatkan diri sebab gempa berskala besar mulai menghancurkan daerah sekitar. Oleh karena itu, Gisu pun mendapatkan ide untuk segera mengamankan anaknya, sementara pihak keamanan sudah luntang-lantung menyelamatkan diri. Selang beberapa lama, kondisi kota mulai terkendali, namun para korban memilih untuk mengungsikan diri ke distrik bis. Sebab di sana mereka merasa terlindungi karena ada Paman Namsan dan juga Jiwan si pelindung kota. Tampaknya Jiwan sedang sibuk mengamati sekitar reruntuhan, namun Jiwan kaget saat bertemu target buruan, yaitu buaya nyasar. Langsung saja, Jiwan beraksi memburu si buaya. Sialnya, buaya malah menerkam Jiwan hingga membuatnya tak berdaya. Tak lama, Kak Namsan pun muncul bak seorang hero menyelamatkan Jiwan, dan setelah berhasil melenyapkan buaya, Namsan dan juga Jiwan segera membawa daging buaya ke pengungsian. Di sisi lain, seorang gadis remaja bernama Suna sedang belajar sambil menunggu kepulangan neneknya. Tak lama, nenek tiba di rumah dan membawakan air kotor. Langsung saja Suna bangkit dan menyuling air hingga bersih. Pada momen itu, nenek mengajak Suna untuk pergi ke distrik bis agar mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Apalagi, sumber air bersih melimpah ruah di sana membuat pertumbuhan Suna jadi lebih terjamin. Sementara, Jiwan dan Namsan sedang sibuk menukar buaya dengan barang berharga. Alhasil, satu persatu warga pun berdatangan membeli daging buaya yang dibarter oleh Namsan. Namun anehnya, seorang bibi muncul menukarkan dengan emasnya. Faktanya, emas dan berlian tak berlaku lagi di kota yang sudah hancur dan terbengkalai itu. Makanya mereka menukar buaya dengan barang pokok berharga seperti beras dan lain sebagainya. Meskipun begitu, tetap saja Namsan baik dan membiarkan orang yang tak punya barang berharga untuk mendapatkan daging. Sebelum bertransaksi, Jiwan selalu bertanya kepada Namsan terlebih dahulu apakah barang para warga layak diterima. Dan setelah itu Jiwan pun melihat keberadaan Suna dan juga nenek di sana. Jiwan sangat senang bertemu dengan Suna. Setibanya di sana, langsung saja Suna menukarkan daging dengan lukisan buatannya. Terlihat
Namsan begitu senang mendapatkan lukisan dari Suna, dan setelah itu mereka pun bergegas kembali ke rumah usai mendapatkan daging. Akan tetapi, distrik bis malah kedatangan tamu tak diundang, yaitu sekelompok gangster. Para bandit mulai mengganggu Suna dan neneknya, dan kejadian itu pun membuat Jiwan murka. Dia segera ikut campur demi melindungi Suna. Alhasil, Jiwan diserang para bandit hingga babak belur. Tak tinggal diam, Namsan pun langsung menghajar para gangster yang mengacaukan distrik kota. Setelah musuh dikalahkan, Namsan bertanya tentang minuman yang didapat para bandit, sehingga Yung pun menginfokan kepada Namsan tentang apartemen air bersih. Setelah itu, Yung dan gengnya pun auto kabur dari distrik, sedangkan Jiwan dan Namsan siap kembali ke rumah mereka. Namun herannya, Suna dan nenek dikerumunin orang aneh, langsung saja mereka pun menghampirinya, dan ternyata kelompok itu datang untuk menjemput Suna yang ingin dilindungi. Padahal kenyataannya, kemunculan mereka untuk menangkap Suna. Mereka sengaja mengiming-imingi air bersih dan pakaian baru agar nenek setuju pergi bersama Kim CS. Singkat cerita, Kim berhasil membujuk nenek agar mau ikut ke apartemen air bersih, sementara kedua saudara segera pulang untuk beristirahat. 다른 아이들한테 좀 기회가 갈 수도 있어서요. 그래, 가자 순아야. Malamnya, Jiwan dan Namsan pun memutuskan berburu karena gabut, dan di waktu yang sama, Suna dan yang lain sedang dalam perjalanan menuju apartemen. Namun, Suna sudah menyadari gerak-gerik aneh dari Kim membuatnya semakin gusar. 서쪽 지역에서 합류한 가족들입니다. 수고하셨어요. Akan tetapi, Suna tak bisa berkutik dan terus mengikuti Kim CS. Sembari berjalan, Suna mengobrol dengan teman barunya yang bernama Yuje, wanita yang seumuran dengan Suna. Mereka sama-sama berusia 18 tahun. Ketika di perjalanan, Kim mengisahkan para orang tua dengan anak muda sebab orang tua sudah tak pantas digunakan sebagai penelitian gisu. Sehingga nenek dan jompo lainnya segera dibunuh. Pada momen itu, Namsan dan Jiwan menyaksikan geng Kim membunuh nenek. Walaupun nenek sudah tewas, keduanya masih bisa menguburkan sang nenek dengan layak. Oleh sebab itu, Jiwan dan Namsan pun segera melancarkan aksi melawan utusan Kim. Dikarenakan mereka sulit dibunuh, Namsan dan juga Jiwan agak kewalahan. Kemudian muncul Lee Eun-ho, mantan militer yang bekerja dengan Dr. Gisu. Eun-ho mengajak Jiwan dan Namsan bekerja sama. Tujuan mereka sama, yaitu menyelamatkan para sandera dari penyiksaan Gisu. Kemudian Eun-ho menjelaskan tentang kronologi kejadian awal mula dia bertemu Gisu. Ketika masih bergabung di kemiliteran unit, Gisu dan timnya menemukan apartemen sehingga para penyintas yang ditemukan dimasukkan ke dalam apartemen. Mendadak Gisu muncul, dia merupakan dokter penyelamat, padahal aslinya Gisu adalah orang gila yang ingin menghidupkan mayat anaknya. Sebab saat reruntuhan, anak Gisu terluka parah dan tak sempat diselamatkannya. Makanya, Gisu cuma mengamankan kepala Soyeon dan memintanya untuk diabadikan. Kemudian Gisu bekerja sama dengan tim militer untuk membentuk unit kesehatan. Akan tetapi, saat Eun-ho mengetahui motif gila Gisu, dia segera berontak dan kembali ke masa sekarang. Eun-ho pun segera meminta bantuan dari Namsan, tapi Jiwan mengganggu. Hal itu membuat Eun-ho kesal dan terus bertengkar dengan Jiwan. Lalu Namsan pun menghentikan pertengkaran, sebab kalau mereka berdua sampai saling jatuh cinta, Namsan akan repot nantinya. Setelah mendengar kisah Eun-ho, Namsan menyetujui bekerja sama, lalu mereka memutuskan untuk beristirahat. Keesokannya, Namsan dan kawan-kawan berbincang dan mengatur strategi menyelamatkan Suna serta para sandera. Kemudian mereka pun berkunjung ke tempat perkumpulan gangster. Tampaknya Pung dan Tiger sedang anggar kekuatan. Namun, acara adu jotos terganggu karena Namsan ingin bertanya informasi penting. Oleh karena itu, Namsan dan kawan-kawan pun segera menanyakan tentang apartemen air bersih pada Tiger. Namun Tiger menolak memberikan informasi. Dia memerintahkan para gangster agar menghajar Namsan. Padahal Tiger sendiri sadar akan kekuatan Namsan. Dia mampu mengalahkan Tiger dulu saat di turnamen tinju. Namun sekarang,
Dia berpikir Namsan sudah lemah karena telah berumur. Di luar ekspektasi, Namsan malah semakin strong. Dia pun segera melancarkan aksinya untuk menghancurkan geng Tiger. Dikarenakan mereka semua sudah KO, Tiger diinterogasi oleh Namsan dan akhirnya mereka menemukan informasi yang jelas dari Tiger. Kemudian, mereka pun bersiap menuju apartemen agar bisa menyelamatkan Suna. Sementara di sisi lain, Suna dan yang lainnya pun malah dikumpulkan di apartemen untuk ditindaklanjuti. Kemudian mereka diberikan air spesial yang sudah diracik Gisu, akan tetapi Suna meminta lagi untuk sang nenek. Awalnya, Suna masih percaya pada Kim, tapi lama-kelamaan semua menjadi rumit. Kemudian, Suna dan juga Juye dibawa masuk ke ruangan kelas, sedangkan ibu dan ayah Juye bekerja di lantai 8 menyiapkan air bersih. Keesokannya, orang tua Juye heran karena mereka ditahan dan tak boleh menemui anaknya. Lagi dan lagi, Bu Kim berjanji untuk mempertemukan anaknya dengan mereka. Dan Shin pun kemudian beralih ke kelas. Bu Kim mengajarkan kepada para murid tentang materi yang dijelaskannya. Tak lama, Dr. Gisu muncul untuk melihat para remaja yang akan menjadi target penelitiannya. Dikarenakan masih fokus, Juye malah mengusungkan diri untuk menjadi bahan penelitian dokter. Lantas Gisu pun menghampiri Suna yang kelihatan bawel, sehingga Suna diberikan air racikan untuk menyinkronkan tubuh Suna dengan serum keabadian yang dibuat oleh dokter. Namun Suna sama sekali tak meminumnya, dia hanya berpura-pura. Lantas Juye segera diamankan untuk dijadikan bahan penelitian. Di sisi lain, Dr. Gisu dan Kwon sedang berbincang soal serum, sebab Kwon sudah tak tahan terus-menerus disuntikan serum tanpa keabadian yang sesungguhnya. Hal itu membuat dokter kesal dan meminta Kwon menunggu dengan sabar tanpa perlu emosi. Setelahnya, Gisu pun mengunjungi lantai 8 karena terjadi keributan. Gisu begitu kesal menyaksikan amukan ibu Juye, sehingga Pak Lee dan Bu Lee pun segera dibawa ke laboratorium Gisu. Ketika sampai, mereka syok menyaksikan Juye yang dijadikan malpraktek oleh dokter. Awalnya dokter masih tenang, tapi saat objeknya disentuh dia mulai marah. Oleh karena itu, penelitiannya terganggu dan Juye tewas di tempat. Sebab seharusnya Juye tak boleh tergantung dalam masa pengambilan sel-sel Juye. Kemudian Bully dan Pak Lee pun dibunuh oleh Gisu, sementara geng Nam sedang dalam perjalanan menuju apartemen. Tampaknya Gisu menemukan objek baru di ruangan, yaitu Suna yang sedang bersembunyi di balik lemari. Sebab sebelumnya, Suna memeriksa laboratorium untuk mengorek informasi. Namun sayangnya tiba-tiba Gisu CS kembali sehingga dia harus bersembunyi. Dikarenakan sudah tertangkap basah, Gisu langsung mempersiapkan Suna sebagai objek baru dan tanpa berlama-lama Suna segera diamankan dan diletakkan di kasur. Kemudian sel-sel milik Suna diambil oleh Gisu sebagai penelitian. Tampaknya Suna kesakitan karena cairan dari lehernya yang disedot oleh alat penelitian. Alhasil, selang beberapa waktu serum sudah selesai, langsung saja Gisu menyuntikkan serum pada dirinya dan menyimpan serum lainnya. Tiba-tiba Gisu kaget melihat Suna sudah siuman saat sedang diproses, lalu Suna mengatakan sebentar lagi Gisu akan mendapatkan karma yang setimpal dari perbuatannya. Oleh sebab itu, Gisu syok, tiba-tiba kesakitan dan muntah. Tak lama geng Namsan pun tiba bersama kedua rekannya. Langsung saja, Namsan JS berpencar melawan musuh masing-masing. Dikarenakan Anho kalah melawan Kwon, segeralah Namsan mengambil alih pertarungan. Sedangkan Jiwon mencari keberadaan Suna, akan tetapi dia malah diserang Kim CS saat mengacau di laboratorium. Kemudian, Gisu meminta Kim dan stafnya mengamankan kepala Soyeon. Langsung saja mereka melakukan perintah dari sang dokter. Dikarenakan keadaan sudah tak aman, Gisu pun melarikan diri, sebab Namsan berhasil mengalahkan Kwon dan menyelamatkan gengnya. Tanpa berlama-lama, Namsan beraksi menghabisi mereka dan membawa anggotanya pergi. Kemudian dokter Gisu malah berulah di luar, dia sedih melihat putrinya tak bisa diselamatkan. Makanya, Gisu menggila, dia membunuh banyak orang di lapangan. Tak tinggal diam, Namsan pun auto menghabisi Gisu menggunakan tembakan. Alhasil, Suna dan para warga pun berhasil diselamatkan. Tampaknya mereka segera mengamankan diri untuk segera kembali ke distrik. Para warga sangat senang karena mereka berhasil selamat, apalagi sekarang turun hujan setelah bertahun-tahun lamanya mengalami kekeringan akibat bencana.
Hal itulah yang membuat Namtan CS begitu bersemangat. Setelahnya, Suna pun dibawa ke makam sang nenek untuk berdoa. Dan ceritanya berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!